Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi implementasi sistem kapitalisme di negara Cina dan Korea Selatan. Kelompok kami beranggotakan Intan Dewi Rosida Ningtyas, Kuntum Kinanti Putri, Melita Arini Falah, Muhammad Ferry Andriawan, dan Muhammad Rian Bagus. Pertama, sistem kapitalisme di Cina. Dalam sejarah dari perkembangan masyarakat, terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang berlaku. Kegiatan perekonomian dapat berjalan dikarenakan adanya sistem ekonomi yang dapat mengatur kegiatan masyarakat. Setiap negara di seluruh dunia memiliki sistem ekonomi yang beraneka ragam, yang mana secara garis besar ditentukan oleh kepemilikan dari alat produksi. Sistem ekonomi merupakan salah satu hal paling penting bagi sebuah negara untuk memajukan kekuatan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Sistem ekonomi merupakan konsep teknis yang dipakai dalam proses penyelesaian persoalan yang bersifat pragmatis. Sistem ekonomi dipakai dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan landasan ideologis masyarakat dalam suatu negara tersebut. Proses membangun sistem ekonomi membutuhkan proses serta rangkaian yang begitu panjang. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Sistem ekonomi tersebut adalah hasil pikiran serta kerja keras seluruh komponen masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Sistem ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan serta tata cara guna mengatur perilaku dari masyarakat dalam kegiatan ekonomi mereka untuk meraih suatu tujuan. Sistem ekonomi pada setiap negara mendapatkan pengaruh dari berbagai macam faktor. Di antaranya ialah ideologi, sifat, jati diri bangsa, serta struktur ekonomi. Sebagai hasil kemufakatan dari suatu bangsa, sistem ekonomi yang berlaku tidaklah statis. Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat terus mengalami perkembangan, sehingga aspirasi dari masyarakat pun ikut mengalami perubahan yang pada akhirnya mengakibatkan sistem ekonomi ikut berubah pula mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu negara yang dalam sejarahnya mengalami beberapa perkembangan dalam sistem ekonominya adalah Cina. Dahulu, Cina dalam sistem ekonominya menggunakan sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi, pada masa-masa selanjutnya, sistem ini dinilai kurang dapat mengembangkan potensi Cina, sehingga perlahan-lahan sistem ekonomi Cina pun berubah menjadi sistem ekonomi kapitalis. Perubahan sistem ekonomi yang dianut oleh Cina ini dimulai pada masa pemerintahan Deng Xiaoping dan dinilai bahwa sistem ekonomi baru ini dapat lebih meningkatkan perekonomian Cina. Sistem ekonomi Cina. Kebijakan ekonomi politik pada masa pemerintahan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping adalah pandangan dalam menjalankan roda pemerintahan melalui reformasi dan keterbukaan. Dalam kebijakannya, Deng mengembalikan sistem pengupahan bagi tenaga kerja yang bekerja, membuka peluang penanaman modal asing, dan memperlancar dan modernisasi melalui pengembangan teknologi dengan mengutamakan modal dari investor. Cina juga bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan menjalankan kebijakan seperti menurunkan tarif impor, memperbolehkan perusahaan luar negeri untuk memasarkan barang-barang secara langsung di Cina. Pada sidang pleno 3 dari Kongres Partai Komunis Cina yang diselenggarakan pada bulan Desember 1978, era ini dikenal dengan era restorasi kapitalis yang menekankan keharusan mendorong secara menyeluruh reformasi negara atas sistem-sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Sejarah pemerintahan Cina. Pada fase sistem masyarakat feodal, Cina membentuk pertama kerajaan perbudakan dalam bentuk dinasti yang memiliki 16 raja selama 471, yaitu dinasti Xia.
Terus fase sistem kolonialisme. Eropa telah menjalankan ekspansinya ke Cina, yaitu Inggris dan Prancis. Inggris mendapatkan wilayah Hong Kong dan Prancis sebagian besar mendapatkan wilayah Cina. Pada fase pemerintahan nasionalis, pada masa ini tahun 1912, usaha pembebasan nasional dari tangan kaum feodal kembali dijalankan. Gerakan persatuan antara kaum nasionalis dan komunis berhasil mengusir Jepang dari Cina. Terus fase gerakan komunis. Fase gerakan komunis, Mao Zedong sebagai ketua Partai Komunis Cina. Kelompok komunis berhasil membentuk negara Soviet Cina dan Mao Zedong sebagai pemimpinnya. Fase agresi militer Jepang. Pada April 1933, pasukan Jepang kembali menduduki ibu kota Beijing. Lalu pada Oktober 1934 terjadi peperangan persatuan dari kaum komunis dan kaum nasionalis membuat Jepang terusir dari Cina. Lalu Oktober 1934 terjadi peperangan antara kaum nasionalis dan kaum komunis dan dimenangkan oleh kaum nasionalis. Lalu fase kemenangan komunis. Setelah separuh Cina berada di tangan kaum komunis, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya negara Republik Rakyat Cina. Lalu Uni Soviet segera memberikan pengakuan kedaulatannya dan memutuskan hubungan diplomatiknya. Terus fase revisionis modern. Pada masa ini Cina di masa kepemimpinan Mao Zedong bersama Partai Komunis Cina kini menjelma menjadi kekuatan poros komunis dunia Cina. Lalu setelah wafatnya Mao Zedong, Cina resmi dibawa kendali Deng Xiaoping. Kebijakan reformasi ekonomi selama periode perencanaan reformasi ekonomi mampu merumuskan kebijakan pembangunan di Republik Rakyat Cina yang memberikan penekanan terhadap pembangunan sektor industri, sektor pertanian yang lebih diperhatikan metode padat modalnya. Peralihan sistem ekonomi Cina sosialis ke kapitalis berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan saat pemerintahan Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Berikut beberapa kebijakan saat pemerintahan Mao Zedong. Pertama, kebijakan land reform atau disebut reforma agraria Cina, yaitu program pendistribusian tanah kepada kaum tani. Tanah di Cina dikuasai oleh para tuan tanah atau kaum proletar, sedangkan masyarakat dipekerjakan sebagai buruh tani. Menurut Mao Zedong, penguasaan alat produksi harus dikuasai secara kolektif melalui negara. Kedua, kebijakan pembangunan industri nasional yang bertujuan untuk membangun infrastruktur Cina. Pembangunan ini dibawa intervensi negara tanpa menggunakan investor, karena menurut Mao Zedong, investasi merupakan implementasi dari sistem kapitalis yang bertujuan untuk memonopoli ekonomi Cina. Yang ketiga, program andalan pembangunan ekonomi yang disebut The Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan. Program ini bertujuan untuk mendirikan industri Cina yang maju dan mengimbangi kekuatan ekonomi negara kapitalis. Mao Zedong mengutamakan pembangunan industri baja. Mao Zedong mempercepat pembangunan pertanian dengan industri canggih dan modern. Kegiatan pertanian dilakukan serentak bersama-sama. Pertanian perseorangan dilarang, tetapi penduduk ditempatkan dalam kelompok-kelompok besar yang berisi ribuan orang. Tujuannya untuk mengkolektifkan hasil pertanian dan mendistribusikan secara merata kepada anggota. Yang keempat, sistem upah dihapuskan. Hasil kerja dibagikan secara merata sesuai kebutuhan tenaga kerja.
Selanjutnya, setelah meninggalnya Mao Zedong, tibalah masa pemerintahan Deng Xiaoping. Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping, cenderung bersifat kapitalis dan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pasar. Proses transisi dari sosialis ke kapitalis dimulai dari proyek para investor. Cina membuka peluang penanaman modal asing melalui kebijakan pintu terbuka yang bertujuan membuka, mempelajari, dan modernisasi melalui pengembangan teknologi dengan mengutamakan modal dari investor. Dalam program ini menerapkan 3 cara, yaitu yang pertama joint venture, yaitu ide bisnis untuk menjalin patungan antara negara kapitalis dengan negara sosialis. Yang kedua, counter trade, yaitu alternatif untuk meningkatkan investasi asing dan ahli teknologi dengan melakukan pembayaran peralatan sampai hasil pengolahan barang terjual. Yang ketiga, zona ekonomi khusus, yaitu zona bebas dari pajak. Zona ini dibuat untuk mempermudah bagi investor agar terhindar dari pajak. Yang keempat, ketika di masa Mao Zedong sistem dihapuskan, seluruh hasil kerja dibagikan secara merata sesuai kebutuhan tenaga kerja. Tetapi ketika masa Deng Xiaoping, sistem pembagian hasil kerja adalah hak para pemodal. Sebab jika menggunakan sistem Mao Zedong akan merugikan para investor. Yang kelima, dalam mengembangkan perdagangan, Cina bergabung dengan World Trade Organization atau WTO pada tahun 1986, sehingga Cina menjalankan kebijakan ekonomi terbuka seperti menurunkan tarif impor, memperbolehkan perusahaan luar negeri untuk memasarkan barang-barang secara langsung di Cina. Yang keenam, pada tahun 1976, Deng memperkuat dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara barat. Contohnya Amerika Serikat memberikan pengenalan diplomatik pada Cina. Mulai sejak itu, perusahaan swasta diberi ruang untuk berkembang, pasar saham diizinkan. Kondisi ini menjadi sebuah paradoks jika Deng Xiaoping menyebut Cina secara politik berpaham sosialis dan secara sistem ekonominya berpaham kapitalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan sistem ekonomi Cina dari sosialis ke kapitalis. A. Faktor internal. Pertama, faktor fase awal peralihan Cina dari sistem feodal menuju sistem sosialis. Sistem feodal membuat jurang ketimpangan dalam kelas masyarakat, yaitu perbedaan tingkat pendidikan, tingkat kebudayaan, tingkat ekonomi, menjadikan watak masyarakat lebih individualis dan antisosial. Untuk merubah watak kelas berjuasi dalam masyarakat dibutuhkan kediktatoran proletariat. Watak kelas berjuasi menjadi faktor munculnya pemikiran revisionis modern dalam Partai Komunis Cina. Pemikiran revisionis dalam pimpinan Cina saat itu mulai mengotak-atik sistem sosialis Cina. Mereka mengubah ekonomi Cina menjadi kapitalis. Tetapi menurut Deng Xiaoping tidak ada peralihan sistem sosialis, yang ada adalah penyesuaian sosialis dengan kebudayaan Cina atau penyesuaian sistem ekonomi kapitalis tetapi dengan ciri khusus Cina. Yang kedua, faktor kepemimpinan kelas berjuasi kecil dalam partai. Kelas berjuasi kecil adalah golongan masyarakat yang memiliki modal terbatas dan cenderung bersifat bimbang. Kelas berjuasi biasanya berupa kalangan pemuda yang terpelajar. Saat itu sistem sosialis sedang dalam keadaan surut, sehingga gerakan kapitalis mulai berkembang. Nah, gerakan kapitalis berkembang dari kalangan kaum intelektual atau berjuasi kecil dengan masuk ke dalam partai. Yang ketiga, pandangan revisionis modern tentang kontradiksi. Saat masa pemerintahan Deng Xiaoping, kaum revisionis mendominasi segala aspek di Cina. Kaum revisionis beranggapan bahwa kontradiksi antara kelas berjuasi dan kelas proletar sudah usai pasca revolusi 1946. Tapi dalam pembangunan sosialis terus mengalami kontradiksi antara tenaga produksi dan hubungan produksi. Kontradiksi itu diselesaikan melalui penyesuaian terus-menerus antara hubungan produksi dengan perkembangan yang dicapai oleh tenaga produksi. Bagi Deng Xiaoping, kontradiksi sudah selesai. Kelas buruh berdamai dengan kelas berjuasi kecil dengan menjalin hubungan produksi untuk membangun Cina. B. Faktor eksternal. 1. Kehancuran Uni Soviet sebagai kiblat sosialis dunia. Gorbachev dihadapkan kesulitan ekonomi dalam negeri. Berdampak kelompok militer mulai terpecah-pecah dan 15 negara menuntut kemerdekaan. Semua ini atas dasar kekecewaan negara-negara Soviet dalam penegakan garis sosialis. Hingga karena itu, Uni Soviet dinyatakan bubar pada tanggal 31 Desember 1991
Amerika Serikat pun sebagai negara kiblat kapitalis mampu mendominasi perekonomian dunia. Pada saat itu, hampir seluruh negara sosialis dunia mendeklarasikan diri menjadi pemimpin sosialis dengan corak kapitalis. Yang ketiga, faktor kampanye hitam tentang sosialis Mao Zedong. Sosialis tidak mampu menghapuskan kelas dalam masyarakat melalui revolusi. Hal ini berlandaskan kepada kegagalan Uni Soviet dan Cina. Cina saat pemerintahan Mao Zedong dianggap gagal menghapus kelas di masyarakat. Revolusi dianggap sebagai keresahan dan perang saudara dalam waktu yang sama. Segi keberhasilan Mao Zedong dalam membangun sosialis dinilai sebagai sebuah karakter totaliter garis keras. Dalam proyek lompatan jauh ke depan, Mao Zedong memaksa para pemimpin di tingkat provinsi dan lokal untuk memenuhi target produksi besar-besaran yang tidak realistis pada petani. Hal-hal ini kemudian menyumbang pada gagalnya hasil produksi pertanian pada tahun 1959 hingga 1962. Akibatnya terjadilah kemiskinan dan kelaparan massal di Cina. Kemiskinan dan kelaparan ini sesuatu yang terbesar dalam sejarah Cina. Tetapi para intelektual dan pemimpin Cina pasca Mao Zedong mengeluarkan angka-angka berbeda mengenai jumlah penduduk yang meninggal akibat kelaparan. Kedua, sistem kapitalisme di Korea Selatan. Bagaimana sih sejarah kapitalisme di Korea Selatan? Berdasarkan sejarahnya, Korea Selatan dan Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Pada saat itu, Jepang mengalah kepada sekutu karena kedua kotanya telah dibom oleh Amerika Serikat, sehingga negara-negara yang dijajah oleh Jepang mengalami kekosongan. Dalam hal ini, Korea Selatan mengambil celah untuk mengumumkan kemerdekaannya pada 15 Agustus 1945, di mana meskipun Korea Selatan berhasil memperoleh kemerdekaannya, bangsa Korea harus menghadapi pemisahan bangsa dan tanah air karena perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang menyebabkan adanya perbedaan ideologi dalam Korea. Korea Selatan sebagai negara ekonomi industri kapitalis dan Korea Utara sebagai negara militer komunis. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berusaha untuk membentuk Komite Gabungan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Seoul. PBB dalam sidang umumnya memperoleh keputusan jika kelahiran pemerintahan Korea telah ditetapkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum oleh seluruh rakyat Korea. Namun, Korea Utara menolak dan tidak mengizinkan kepada seluruh kegiatan delegasi PBB di wilayah Korea Utara. Dari penolakan ini menyebabkan pemilu itu hanya berlangsung di Korea Selatan, yang mana atas pemilu ini lahirlah pemerintahan baru Republik Korea yang berlandaskan sistem demokratis dan kapitalisme pada 15 Agustus 1948 dengan Ri Syngman sebagai presiden pertamanya. Implementasi kebijakan kapitalisme di Korea Selatan. Penerapan kapitalisme di Korea Selatan dimulai sejak pasca Perang Korea. Salah satunya ketika Korea Selatan dipimpin oleh Park Chung-hee sebagai Presiden Republik Korea Selatan saat itu. Masa kepemimpinan Park Chung-hee dikenal sebagai masa kejayaan perekonomian dan industri. Hal itu tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Park Chung-hee yang otoriter, keras, dan menjunjung tinggi sistem kapitalis terpimpin. Penerapan kapitalisme pada kepemimpinan Park Chung-hee tercermin pada rencana pembangunan pada saat itu, yakni rencana pembangunan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan 5 tahun keempat. Sehingga tidak mengherankan bahwa perkembangan perekonomian di masa kepemimpinan Park Chung-hee sangatlah cepat. Korea Selatan hanya membutuhkan waktu 18 tahun saja untuk mengubah kondisi negaranya yang semula negara miskin menjadi negara yang sangat berkembang. Penerapan kapitalisme pada kepemimpinan Park Chung-hee. Keotoriteran dan sistem kapitalistik terpimpin pada masa pemerintahan Park Chung-hee menyebabkan Korea Selatan dapat memperkaya wira swasta dan birokrat, sehingga roda perekonomian negara berjalan dengan maksimal.
Dalam upaya melakukan pembangunan, peran Amerika sebagai negara pendukung kapitalisme memiliki andil yang sangat besar, di mana Amerika mendukung secara penuh kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Korea Selatan. Meskipun didukung oleh negara kapitalis, Korea Selatan menciptakan paradigma baru dalam mengorientasikan pasar, sehingga Korea Selatan menjadi negara yang kuat, otonom, dan memiliki perkembangan ekonomi sosial yang sangat cepat. Penggunaan teori state development dan pengoptimalan birokrasi yang dilakukan oleh Park Chung-hee adalah kunci keberhasilan pembangunan Korea Selatan pada masa itu. Peran Amerika ke Korea Selatan. Amerika Serikat memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian Korea Selatan, di mana setelah terjadinya Perang Dingin, Korea Selatan itu memulihkan perekonomiannya dengan mengejar pertumbuhan yang berorientasi ekspor. Korea Selatan dalam meningkatkan perekonomiannya juga melakukan kerjasama ekonomi dalam berbagai bentuk dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara maju lainnya di kawasan Eropa. Di sini terdapat beberapa peran Amerika Serikat pada Korea Selatan. Yang pertama, Amerika Serikat sebagai sumber alih teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi Korea Selatan dipusatkan pada pengenalan, penyerapan, dan penerapan teknologi asing. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami peningkatan. Kemudian, Korea Selatan menekankan pada perencanaan dan pengadaan proyek nasional R&D untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi. Kebijakan ini itu berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Korea Selatan. Perkembangan yang pesat dalam sektor industri ini merupakan keberhasilan Korea Selatan dalam menyerap iptek yang didapat dari negara-negara maju. Kemudian yang kedua, Amerika sebagai penanam modal asing. Pada tahun 1948, Korea Selatan itu menerapkan undang-undang baru yang mengatur investasi langsung. Dan setelah diberlakukannya undang-undang ini, investasi langsung yang masuk ke Korea Selatan mengalami peningkatan dari tahun 1984, di mana Amerika Serikat berkontribusi cukup besar dalam modal asing di Korea Selatan, di mana pada tahun 2000 jumlah keseluruhan FDI sebesar 15,2 miliar dolar AS. Kemudian pada tahun 2001 jumlah keseluruhannya itu mencapai 11,2 miliar dolar AS. Keberhasilan dalam kapitalisme di Korea Selatan. Sistem kapitalisme yang diterapkan di Korea Selatan memiliki keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Penerapan kapitalisme di Korea Selatan diibaratkan sebagai showroom bagi Amerika. Adanya kapitalisme di Korea Selatan menunjukkan bahwa sistem tersebut itu lebih unggul dibandingkan dengan sistem sosialisme di Korea Utara. Ketika menerapkan sistem kapitalisme, Korea Selatan itu mendapatkan fasilitas berupa dibayarkannya utang luar negeri, kemudian mendapat kemudahan ekspor, dan banyak penanaman modal atau investasi dalam negeri yang dilakukan oleh Amerika dan negara-negara barat. Adanya bantuan dari negara-negara kapitalisme tersebut itu menyebabkan Korea Selatan menjadi negara maju dalam kurun waktu yang cukup cepat. Oleh sebab itu, Korea Selatan dianggap sebagai contoh keberhasilan dari kapitalisme. Namun, keberhasilan itu tidak bertahan lama karena terdapat beberapa kegagalan dalam pelaksanaan sistem kapitalisme di Korea Selatan. Kegagalan kapitalisme di Korea Selatan. Setelah terjadinya Perang Korea dan awal dari kapitalisme, terdapat kegagalan, di mana kondisi Korea Selatan saat itu sangat memprihatinkan, hingga Korea Selatan menjadi negara termiskin di dunia. Pada buku yang ditulis oleh Rowan Kelly yang berjudul The Australian, mengungkapkan jika kondisi miskinnya Korea Selatan membuat PBB memberikan saran kepada Korea Selatan untuk meniru Kenya dalam menghadapi masalah kemiskinan. Selain itu, terdapat kegagalan lain pada sistem kapitalisme, yakni kebobrokan sistem kapitalisme itu sendiri, yang ditunjukkan dengan fokus utama sistem tersebut, yang hanya menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan jaminan sosial. Akibatnya, hanya sebagian masyarakat yang bekerja di perusahaan besar saja yang memperoleh jaminan sosial.
Sedangkan masyarakat yang bekerja di perusahaan kecil tidak akan mendapatkan jaminan sosial. Hal tersebut mendorong besarnya jurang ketimpangan akibat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemerosotan dan ketimpangan merupakan bentuk nyata kegagalan kapitalisme yang terjadi di Korea Selatan. Perubahan sistem ekonomi Korea Selatan dari kapitalis menjadi liberal. Perubahan sistem ekonomi dimulai ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1997 sampai 1998 yang sangat berdampak pada perekonomian di Korea Selatan. Perekonomian Korea Selatan mengalami kemerosotan dan kehancuran ekonomi yang sangat besar. Krisis tersebut terjadi pada pemerintahan Presiden Kim Dae-jung. Kemerosotan ekonomi sejalan dengan masalah pengangguran. Untuk itu, pemerintah menerapkan restrukturisasi ekonomi sebagai awal reformasi ekonomi di Korea Selatan. Restrukturisasi dilakukan pada beberapa bidang, yakni yang pertama adalah restrukturisasi pada perusahaan chaebol atau perusahaan konglomerat di Korea Selatan, yang dilakukan dengan melakukan perbaikan struktur pada modal dan dihapuskannya jaminan bank untuk perusahaan chaebol. Yang kedua adalah restrukturisasi reformasi ekonomi yang dilakukan dengan menjaga fleksibilitas pasar tenaga kerja, liberalisasi pada pasar domestik, dan peningkatan perekonomian dalam mendorong investasi dalam negeri. Yang ketiga adalah restrukturisasi bidang keuangan dan non-keuangan. Pada bidang keuangan, dilakukan pembentukan Komisi Pengawas Keuangan atau FSC untuk menetapkan praktek kerja bank secara universal serta menciptakan regulasi dan pengawasan baru bagi pelaksana bank di Korea Selatan. Sedangkan pada bidang non-keuangan, dilakukan penghentian kegiatan pada 4 perusahaan asuransi jiwa dan pengambilan izin operasi pada 79 badan non-keuangan. Yang terakhir adalah restrukturisasi sumber fiskal negara yang dilakukan dengan melakukan mobilisasi 64 miliar won sumber fiskal negara guna mendukung berjalannya lembaga keuangan dengan melakukan rekapitulasi dan membayar hutang dari lembaga keuangan tersebut. Adanya krisis ekonomi global merubah sistem ekonomi Korea Selatan dari negara kapitalisme menjadi negara yang menganut sistem liberalisme, di mana kebijakan pada kepemimpinan Kim Dae-jung saat itu mendukung pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dengan sistem ekonomi liberalis. Selain itu, pada kepemimpinan Kim Dae-jung juga dilakukan pengembangan kebijakan sosial dan meningkatkan persaingan ekonomi dengan tetap memperhatikan kewajiban sosial masyarakat. Sistem liberalisme di Korea Selatan menekankan peran pasar bebas dan perusahaan swasta. Perkembangan sistem ekonomi liberalisme berlangsung hingga saat ini, yang mana ditunjukkan pada tingkat investasi di Korea Selatan yang sangat tinggi. Tingginya tingkat investasi sejalan dengan adanya perlindungan hak milik dalam pasar bebas, sehingga investor dapat meningkatkan produktivitas dan investasi. Peningkatan investasi memicu meningkatnya persaingan bisnis di Korea Selatan. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa sekarang perekonomian di Korea Selatan termasuk dalam kelas atau kategori negara maju. Sekian penjelasan singkat dari kelompok 5 mengenai sistem kapitalisme di Cina dan Korea Selatan. Terima kasih and see you next time.